Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nur Rahman, JGP Angkatan 7 dari SMK Telkom Malang. Di video kali ini berisi mengenai koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif di sekolah dapat diciptakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, baik itu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Materi pertama yaitu disiplin positif. Apa itu? Yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Mendorong ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat anak memahami dan menyadari disiplin positif berdasarkan motivasi internal bukan karena paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal, itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal bertujuan untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita sebagai seorang guru selayaknya menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan akan diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan modul budaya positif dengan modul sebelumnya. Yang pertama, modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud apabila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah sesuai dengan keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Keterkaitannya dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid.
Untuk mewujudkan visi tersebut, perlu dibuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru yang lain di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari teori kontrol posisi guru. Ternyata kita sebagai guru diharapkan mampu menempatkan kontrol posisi sebagai manajer dalam membantu penyelesaian masalah murid. Sehingga murid berubah dari yang sebelumnya orang gagal menjadi orang yang berhasil. Refleksi, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai guru, saya menggunakan posisi kontrol manajer untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Refleksi, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang tidak semangat saat jam pelajaran produktif. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi berupa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Refleksi, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah muncul motivasi internal pada sebagian murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati atau diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Refleksi, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Saya sudah menggunakan sebagian posisi kontrol dalam penyelesaian masalah murid. Biasanya saya menggunakan posisi kontrol penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu diliputi perasaan kasihan karena harus memberikan hukuman sesuai konsekuensi peraturan yang dilanggar. Setelah mempelajari modul budaya positif, saya menerapkan posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sangat nyaman dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dengan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Refleksi, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menggunakan sebagian dari tahapan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan dengan memberikan pertanyaan seperti, kamu punya alasan mengapa melakukan itu? Dan kamu ingin menjadi seperti apa di masa depan? Refleksi,
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di lingkungan kelas atau sekolah saja, namun harus dilakukan juga di lingkungan rumah dan masyarakat. Sekian koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa.